Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah, amma ba'd. Dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, hari ini, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suatu majelis dengan mengkaji sebuah tema huru hara akhir zaman. Huru hara, Pak, saya itu bingung dengan bahasa huru hara itu apa sih maksudnya ini. saya cari di beberapa kamus bahasa Indonesia, ternyata maksudnya adalah apa? Tanda-tanda hari kiamat. Tidak nyantai toh, tanda-tanda hari kiamat, tapi dibikin apa? Wah, gitu kan. Jadinya huru hara akhir zaman. Huru hara akhir zaman itu sama aja dengan temanya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Sebelum saya bahas tentang tanda-tanda hari kiamat, apa sih fungsi daripada tema ini dulu? Saya ingin bahas apa sih fungsi daripada tema ini. Fungsi daripada tema ini, kalau andai kata ternyata hari kiamat itu mendekati, udah deket gitu kan, tinggal persiapan kita itu apa kan gitu kan, persiapan kita itu apa, sudah punya persiapan apa belum kan gitu. Sedangkan hari kiamat sudah dekat kan. Penentuan hari kiamat itu hanya yang ngerti adalah Allah. Kita itu hanya diperlihatkan oleh Allah tanda-tandanya. Ini terpenting yang harus difahami. Nah, tanda-tanda itu untuk menentukan tanda hari kiamat yang kubro, tanda hari kiamat yang kubro ini berat, belum bisa dipastikan. Jadi nggak bisa memastikan tanda-tanda hari kiamat kubro dengan asumsi tanda-tanda kubros, tanda-tanda kiamat sughro telah ada, lalu bisa dipastikan berarti kubro sudah ditentukan tanggal sekian dan bulan tahun sekian. Ini semua adalah kacau, tidak benar. Itu yang harus difahami oleh kita semuanya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Tapi dekatnya itu kapan? Kita nggak tahu. Beberapa dalil diantara iqtarabatis sa'atu, hari kiamat telah tiba, telah dekat. Ada beberapa lagi, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba telah dekat, linnasi untuk manusia, hisabum hari kiamat dekat. Ata amrullah fala tastajilu, telah datang amrullah, perkara Allah, iqtaraba telah dekat hari kiamat. Jadi kesimpulannya adalah di beberapa dalil yang saya sebutkan tadi,
itu menunjukkan hari kiamat itu apa? Dekat. Bahkan Rasul alaihissalam mengatakan, buistu ana wasa'aka ini. Saya diutus ini, sejak Nabi diutus ini. Buistu ana, saya diutus. Wasa'ah, dan hari kiamat kahata ini semisal dua jari. Jari apa itu? Sababa wal wusta. Nih, ya. Dekat gak ini? Dekat. Jadi ini sejak Nabi diutus loh. Sejak Nabi diutus, dan hari kiamat itu semisal kahata ini. Berarti Rasul berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Bukan jari kelingking sama jari apa? Jempol, enggak. Jari sababa dan jari wusta. Jari telunjuk dan jari tengah. Dekat enggak ini? Dekat. Itu sejak Nabi diutus loh. Sampai kita. Ya gurung teko kiamate gitu loh. Apa maneh ditentukan 2012. Iki wis kacau. Nanti lama lagi 2024 lagi nanti ini. Ini nggak pas. Maka bertakwalah kepada Allah, jangan membuat apa kacau kepada umat. 6. Kemudian ini Bapak, saya mendatangkan beberapa nih. Ini kalau saya bahas semuanya, ini tanda hari kiamat yang kecil ini saya tertulis di sini ini ada 40, 50, ada 62, 63, bayangkan 64. Ini tanda hari kiamat yang kecil. Temai DKI sak jam nambahas 64 baru apa? Jadi panitia ini tema gede-gede, tapi waktu ini apa? Mumet aku ini. Sehingga mau nggak mau saya harus ringkas dulu. Perlu dipahami dulu ya. Tanda hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Ini harus dipahami dulu. Tanda hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ada tanda hari kiamat sughra, artinya kecil. Tanda hari kiamat kecil. Itu istilah mereka. Yang kedua, ada tanda hari kiamat yang kubro, yang besar. Kalau tanda hari kiamat kubro berarti apa? Ya wis kiamat kan itu kan. Kalau tanda hari kiamat sughra ya baru kecil Pak, baru kecil. Nah, kapan kiamat kubronya? Ya belum tahu. Kan begitu. Terusnya tanda hari kiamat sughra dibagi menjadi tiga lagi. Tanda hari kiamat sughra dibagi menjadi tiga lagi. Pertama, ada tanda yang sudah nampak. Sudah nampak. Sehingga tanda hari kiamat sughra yang sudah nampak, ini satu. Lalu wangqadha, lalu hilang. Nampak lalu hilang, udah. Yang kedua, ada tanda hari kiamat sughra yang itu nampak, kemudian lalu semakin hari semakin kelihatan nampak. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanda hari kiamat sughra sampai sekarang masih belum nampak. Jadi ada berapa tadi Pak? Ada tiga. Ada yang sudah nampak, mari ngono hilang. Kedua, ada yang sudah nampak tambah semakin nampak jelas. Ketiga apa? Tanda hari kiamat
sughra sampai sekarang belum nampak. Nampak. Taib. Sekarang saya harus menerangkan beberapa tanda hari kiamat sughra dulu. Yang itu ada berapa tadi? Tadi 64 ya. Ada 64. Saya pilih-pilih ya. Yaitu zuhuru mudda'i an-nubuwah. Nampaknya pendakwah kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak apa enggak? Mengaku nabi. Nampak enggak ini? Nampak kan? Mengaku menjadi nabi setelah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, la taqumus saah. Hari kiamat tidak akan tegak hatta yub'atha ad-dajjaluna kadzabun, sehingga dibangkitkan para dajjal, para pembohong. Para pembohong ngapain? Kulluhum yaz'um annahu Rasulullah. Para pembohong ini semua mendakwahkan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah terjadi. Pertama, di akhir zamannya Nabi sudah ada yang mendakwakan seorang Nabi. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ada lagi Talha bin Khuwailid. Ada lagi Mukhtar ibnu Abi Ubaid. Ada lagi Haris Al-Kadzab. Di zaman sekarang siapa lagi? Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Ada muncul lagi sekarang, Pak? Belum ya? Oh, sudah ada muncul ini. Baik ya, mudah-mudahan berlalu, Pak ya. Ini kan tanda hari kiamat yang sughra. Lah ini berlalu apa semakin nampak? Ya tinggal diatur aja. Kalau berlalu berarti sudah lewat ini itu. Terusnya Riyaul amanah. Amanah ini terabaikan. Banyak orang pingin dibebani tugas dan amanah tersia-siakan. Banyak orang mencalonkan, akan tetapi amanahnya kemana? Rusak. Apalagi di musim-musim apa? Musim-musim menyalonkan amanah kan? Akan tetapi amanahnya kemana ini semuanya? Janji hanya lewat. Janji hanya lewat. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhuyiatul amanatu fangtadhiri sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggu aja hari kiamat. Apabila amanah itu disia-siakan, tunggu aja hari kiamat. Qila ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa menyanyiakan amanah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhiri sa'ah. Apabila perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu aja hari kiamat. Ada atau sekarang ini banyak sekali. Apabila perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya,
maka tunggu aja hari kiamat. Kayak bidang ilmu agama nih, berapa banyak orang itu menjadi pembicara, narasumber, tapi tidak memiliki kapasitas dari apa yang dia sampaikan. Berapa banyak ustadz-ustadz bermunculan, tapi kualitas keilmuannya tidak memadai untuk menjadi seorang ustadz. Maka ini kan apa? Maka ketika anda ini mencari penceramah, yang penting apa? Viral, atau yang penting apa? Muncul gitu kan. Sedangkan kapasitas keilmuannya tidak memadai, mek pinter ngomong tok, maka berarti anda menyerahkan sebuah perkara bukan kepada ahlinya. Maka tunggu aja hari kiamat. Kan begitu. Ya ora kok meneng kabeh iki turu to piye? Baik, ini sudah ada atau belum ini? Dan udah hilang atau enggak? Ini kayaknya semakin hari semakin enggak, orang hilang Pak, tambah nampak ini. Tambah ke belakang tambah nampak. Terusnya qabdul ilmi wa zuhurul jahli. Di antara tanda hari kiamat itu adalah dicabutnya ilmu dan nampak kebodohan. Artinya ilmu din. Semakin ke belakang ini, ilmu din itu bukan acuan utama. Kalau ilmu din sudah hilang, yang nampak apa? Kebodohan. Ilmu dinomorkan sekian. Beda di zaman dulu Pak. Zaman dulu ilmu itu nomor satu. Bagaimana mereka menghormati ilmu dan menghormati ahlul ilmi. Sekarang ilmu nomor berapa? Taib. Semakin ke belakang kebodohan ini menyebar. Bahkan kita aja lihat Pak, kita ini koyok-koyoke wong ngaji, koyok-koyoke wong masya Allah ya, kopiahan, jubahan, jenggoten kan. Tapi lihat kapasitas keilmuan kita kayak apa. Kebodohan itu sadar atau nggak sadar merembak, menyebar di antara kita sendiri, kalangan orang-orang yang suka ngaji. Sadar atau enggak? Coba aja kita perhatikan. Tahsil ilmu kita, kemampuan ilmu kita dalam bidang apa saja, coba. Lah nol. Dalam babul akidah, kalau kita ditanya firqah-firqah, pemikiran-pemikiran, nggak tahu. Turun ke belakang lagi, masalah fikih. Kapasitas kemampuan fikih itu sampai di mana? Nggak tahu. Bahkan coba aja ditanya, kita udah ngaji bertahun-tahun Pak, takoni, Anda ketika sholat apa hukum membaca ta'awud ketika sholat? Nggak tahu. Tentang sujud sahwi nggak tahu, sujud tilawah nggak tahu, syukur nggak tahu, banyak nggak tahu kita. Padahal ini nggak usah jauh-jauh di luar Pak, kita saja. Tapi koyo-koyo ngaji gitu loh Pak. Tapi nggak tahu keilmuannya di mana. Ini mana yang salah ini? Yang salah panitianya atau orangnya? Atau ustadznya ini? Loh iya, coba bayangkan. Loh ngaji suwe loh. Tanya bab jual beli, taksil ilmiahnya jual beli itu mana? Nggak ada. Kita nggak tahu semuanya. Ini kita yang biasa ngaji loh. Terus gimana ngaji kita? Zuhurul jahl Pak. Nampak kebodohan di antara kita, tandanya hari kiamat. Nah, qabdul ilmi, dicabutnya ilmu itu dengan cara apa? Biqabdil ulama. Ulama banyak yang meninggal. Kita lihat ulama-ulama senior-senior kita sudah banyak meninggal. Itu berarti sudah tanda-tanda hari
kiamat. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasul alaihi salatu wasalam, min asratis saah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilmu, ilmu diangkat, wa yusbata wa yasbuta al jahlu, dan kebodohan tetap, kebodohan menetap. Jadi kebodohan tetap, ilmu diangkat. Kemudian ilmunya diangkat dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi, intisar zina, zina menyebar. Terjadi atau tidak terjadi ini? Terjadi, dan semakin hari semakin nampak. Sekarang zinanya malah lebih ngeri lagi, LGBT malahan sekarang lebih kacau lagi sekarang. Semakin hari semakin nampak ini, Pak, tanda-tanda hari kiamat. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam an Anas bin Malik, inna min asrati sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah wa yadhharuz zina, nampak zina, nampak zina. Semakin ke belakang tambah nampak banget perzinaan. Perzinaan bukan kepada orang yang butuh duit sehingga dia berzina, tidak. Sekarang seneng podo seneng ya dadi wis dadi. Bahkan merambat juga pada orang-orang yang ngaji, itu juga terjadi perzinaan. Gimana tidak terjadi perzinaan? Sekarang ikhtilatul rijali wan nisa, wasail perzinaan itu nampak banget, apalagi pakai HP. Sudah ke belakang semakin nampak. Terusnya intisyaru riba, menyebarnya riba. Riba semakin hari semakin apa? Nampak. Dan riba ini baik riba dalam jual beli atau riba dalam utang piutang. Riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang juga semakin nampak dan jelas. Bahkan zaman dulu itu hanya ada riba jahiliyah. Bagaimana riba jahiliyah itu? Kalau seseorang yang berhutang itu bisa menepati janjinya dalam pembayaran, itu nggak ada riba, Pak. Itu riba jahiliyah. Sekarang baru awal akad sudah ada penentuan bunganya. Bayangkan, masih ngeri sekarang. Riba jahiliyah dahulu yang Rasulullah marah-marah itu dan mendatangkan beberapa dalil tentang bahayanya zina, bahayanya apa? Riba sampai menzinai siapa? Ibunya itu lebih apa? Lebih kecil, Pak, ketimbang riba. Itu riba jahiliyah. Bayangkan, yaitu Anda transaksi hutang itu awalnya nggak ada penambahan, Pak. Kapan bayarnya? 1 tahun ya. Hari ya 1 tahun. Kalau Anda nggak bisa bayar, baru ada 2 pilihan. Mau kamu bayar atau tak kasih tempo waktu dan ada penambahan uang. Itu riba jahiliyah yang Rasulullah begitu keadaannya mentahdirnya, Pak. Sekarang apa coba sekarang apa? Gurung apa-apa wis ana bunga. Bayangkan, Anda bisa bayar tepat pada waktu atau tidak bisa membayar tepat pada waktu, ada. Masya Allah, jelas, Pak ya. Sekarang gak usah jauh-jauh, berapa banyak kayak listrik aja sudah ada bunganya. PDAM juga ada bunganya. Dari mana bunganya, Pak? Mana ribanya? Ultimatum kan? Gak bisa terlambat. Pulsa yang ada abonemennya ya, itu kan ngutang. Kalau Anda terlambat apa? Bayar, ada nggak anunya?
dendanya. Denda itu apa namanya? Riba. Luar biasa sekarang. Udah ya, berarti tanda hari kiamat. Semakin belakang Masya Allah. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang suatu masa kepada manusia, dan masa ini adalah dekatnya hari kiamat. La yubalil mar'u, seseorang tidak peduli, bima akhadhal mala, dengan cara apa dia mengambil harta, min halalin au min haramin, apakah harta itu dari halal atau dari yang haram, nggak peduli Pak, sementing aku oleh duit. Dan ini menunjukkan apa? Kurbu dekatnya hari kiamat. Nggak mesti riba, cuma saya contohkan riba ini kan lebih populer lah. Taib. Terusnya, zuhurul ma'azif wastihhaluha, nampaknya alat musik dan penghalalan alat musik. Ini semakin ke belakang semakin apa ini? Semakin nampak alat musik di mana-mana. Hatta rumah ya ono alat musik, penjualan ya alat musik. Bahkan sekarang ada orang-orang yang menghalalkan apa musik. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, la yakunanna min ummati aqwamun, sungguh akan datang dari umatku kaum-kaum. Ini menunjukkan kurbusa'a, dekatnya hari kiamat. Yaitu apa? Yastahillunal khurra wal khamra wal ma'azif. Sungguh semuanya ini mereka menghalalkan sutra dan menghalalkan khamr dan menghalalkan alat musik. Tolong bedakan Pak antara nyanyian sama alat musik. Teman-teman kadang-kadang nggak bisa bedakan. Yang ada di dalam hadis itu alat musiknya. Adapun nyanyiannya itu hukum baru Pak. Jadi nggak bisa dibedakan antara nyanyiannya sama alat musiknya. Ini beda, dua hukum yang berbeda. Tapi saya nggak mengatakan nyanyian itu boleh, nggak. Lihat kondisi nyanyiannya kan Pak ya. Tapi alat musik, kamu pakai alat musik itu zatnya Allah haramkan itu. Antum pakai qasidahan, antum pakai apa jenenge model Islamika, ya kan? Tetap yang namanya alat musik hukumnya haram. Berarti kan itu beda hukum. Jadi ada nyanyian, ada alat musiknya. Itu dua hukum yang harus dibedakan oleh kita. Ini juga menunjukkan apa? Tanda hari kiamat. Zuhrufatul masajid wat tabahi biha. Tanda hari kiamat setelahnya adalah berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-banggaan di dalam membangun masjid. Terjadi apa enggak? Belakangan ini semakin nampak. Mereka tidak berusaha bagaimana cara memakmurkan masjid, tapi mereka berpikir bagaimana membangun masjid, memegahkan masjid dan seterusnya. Ya kayak gini, ini musola ini aja megah banget ini ya, megah ini. Masa temboknya aja di keramik ya, kakek duit ini. Karpetnya anyar ya. Gimana anak bertanggung jawaban nih, ada apa tembok di keramik barang ini. Saya punya buku tentang hukum seputar masjid lah. Jadi ada hukum-hukum seputar masjid yang harus kita kaji sebenarnya. Orang kok berusaha bangun masjid tapi gak ngerti hukum seputar masjid. Itu dibahas itu. Nah kok gini oleh orang ini.
lampu-lampu ini akeh ini oleh apa orang ini kan pembahasannya no. Lah itu terus piye? Antum ketut di masjid boleh apa enggak? Oleh orang ketut di masjid. Pembahasan no. Terus apa jenenge ngarane? Nah itu kok ngono ku, ngupil-ngupil apa iki? Lugar iku oleh apa ora? Lah no pembahasan yang dibahas itu oleh para ulama itu. Nah coba ini kan, ini tersebar kebodohan apa enggak ini? Nah kita lo ngaji Pak, tapi ini orang-orang ngerti hukumnya. Makanya soalnya panitia kalau ngisi kajian, buka kajian nggak pondasi. Jadi karena sarankan ngaji itu sing pondasi Pak, yang paling urgent yang biasa dibahas, yang bisa kita bersentuhan itu apa? Itu yang butuh dibahas. Wis to gak perlu apa jenenge bahasa tema viral-viral orang penting ya gitu. Yang penting itu adalah kebutuhan apa namanya primer kita dalam kehidupan itu apa sih? Itu aja sih. Ya kayak ini masjid, kita selalu ke masjid, berarti hukum seputar masjid itu apa? Loh, ini biasa kita lakukan itu loh. Larang ngerti hukumi. Hukum menyapu masjid itu apa sih? Hukum ngepel masjid itu apa? Lah kan nggak ngerti hukumi. Nah kan? Itu orang menganggap remeh kan, tapi orang ngerti. Padahal itu biasa dia akan lakukan. Turun masjid itu oleh opora, mangan jajan di masjid ke oleh opora. Itu kan butuh dibahas ilmu ini. Masya Allah. Nah sekarang ini tanda hari kiamat apa tadi? Mereka sibuk bicarane bangun masjid, bermegah-megahan. Masjid wis apik dibongkari ganti maneh. Wis apik dibongkar ganti maneh. Apa sih fungsi masjid? Fungsi masjid itu bukan bangunannya, tapi apa? Gimana caranya apa? Bisa memakmurkannya. Itu fungsi masjid Pak. Orang kok fungsi masjid bicaranya megah, ya kan? Megah, wah gitu kan? Apalagi lebih ngeri lagi, inilah aku, waduh, bisa bangun masjid api, wah ya, bahaya lagi itu malah. Nah, dalam sebuah hadis itu min asrati saat tanda-tanda hari kiamat yatabahauna fi bina'il masajid. Mereka berlomba-lomba membangun masjid, ngapii masjid. Bahkan dibahas Pak, ngecat masjid itu putih apa selain putih? Ngecat masjid itu loh, oleh nggak selain putih? Dibahas oleh para ulama. Karena itu termasuk bermegah-megahan apa enggak selain putih. Nah ini selain putih apa ini? Ono Allah bareng masuk kok ini ya. Di atas ini. Yesus. Apa? Dikaji dulu. Ini kan nyindir aja tuh. Butuh kajian tentang kayak gitu, butuh kajian. Terusnya kasratul qatli, banyak pembunuhan. Banyak apa enggak ini? Masya Allah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus saah. Hari kiamat tidak akan tegak hatta yakthurul haraj, sampai banyak pembunuhan. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Para sahabat tanya, ya Rasul, apa itu haraj? Kata Nabi, al-qatlu, pembunuhan. Semakin hari semakin nampak. Apalagi sekarang ekonomi semakin apa? Semakin susah ya, semakin rendah kan? Rendah, penggawa mencari kerja enggak kesusahan, susah, ya wis lah mateni wong lu enak. Jadi mateni wong di kerjaan Pak sekarang Pak. Kerjaan mateni wong. Les coba bayangkan.
Kayak tanda hari kiamat toh. Yang ngantuk Pak, yang ngantuk. Lu tanda hari kiamat kok iso ngantuk iku lho piye? Pak, iki bahasa dari kiamat lho Pak. Lha kok iso ngantuk iku lho piye? Yesus. Harusnya tanda hari kiamat harusnya apa? Wah, ora iso melek, ora iso ngantuk, melek wae lho. Soale ki kiamat iki. Iki tanda hari kiamat apa ora iki ya? Khair insyaallah. Terusnya taqarrubul aswaq, pasar berdekatan. Saiki berdekatan mau enggak iki? Wah, deket banget pasar iki, Pak. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, la taqumus saah, hari kiamat tidak akan tegak hatta tataqaraba al-aswaqu, sampai pasar-pasar itu saling berdekatan. Wis jelas pasar sekarang masya Allah ya, nggak usah susah-susah kayak zaman dulu ya. Ya iki masya Allah wis kiamat iki, kita dari kiamat iki. Apalagi pasar online, wah wis pasar online sekarang mumet urusannya. Tidak hanya mumet online-nya, suami juga mumet. Dia mumet para suami belonjone akeh bojoe, menjadikan tengkaran aja. Terusnya zuhurul fakhshi wa qati'atur rahimi wa su'ul jiwari, nampak perzinaan, pemutus silaturahim, dan tetangga yang jelek. Nama bagai ini berapa banyak memutuskan silaturahim, bahkan lebih ngeri lagi gara-gara manhaj, gara-gara apa? Manhaj, bapak sama anak bertengkar, ya mari ngono sudah diputus silaturahimnya, ya ora, gara-gara kakak dengan kakak, gara-gara kakak keluarga ya, gara-gara saudara, masalah manhaj, saudara bisa putus. Yang satu ngaji di A, satu ngaji di B, nggak mau sapa, saling menyapa ya kan? Wes pokoknya podo gak kenal. Gara-gara apa? Manhaj opo iki? Wong podo ngajine wae kok manhaj opo iki? Manhaj sing kenceng, ana sing ora kenceng ngono ya. Ana sejati, ana sing ora sejati. Wes masya Allah iki mantap. Padahal ya podo-podone wae. Orang ngerti ya. Lah yo dia juga nggak ngerti. Bener apa salah? Apa jare ustate? Ustate yo ngono ku mau repot. Kemudian tetangga yang jelek banyak nggak Pak? Banyak epol. Wis teko tanda hari kiamat ini. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus saah hatta yadharul fakhshu wat tafakhushu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah. Nah, masih banyak ini Pak, masya Allah. Taib. Kasratut tijaro, banyak perdagangan. Semakin hari model perdagangan banyak banget. Iki tambah hari tanda hari kiamat semakin dekat Pak. Banyak model jenis perdagangan. Apalagi zaman sekarang online tambah hari kiamat ini Pak. Bahkan karena saking banyaknya perdagangan,
istri-istri pun ikut juga berdagang, ya ora. Lihat kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, baina yaday saati taslimul khasa, di depan mendekati hari kiamat adalah fusyut tijarah, tersebarnya perdagangan, hatta tusyariqa almar'atu zaujaha, sampai-sampai istri itu berserikat membantu suaminya dalam urusan apa? Perdagangan. Sekarang terjadi apa enggak? Wes, sekarang bojo-bojo sampai lali menjadi istri ya, sibuk dengan apa? Perdagangan online. Ya seolah saya mending di jero omah, Pak. Ini sampai metu di toko, di pasar, sing dodol apa? Suami dan bojone wes, sampai anak oma lali oma ya, turun di toko guys. Ini masya Allah sudah semakin belakang semakin kelihatan. Terusnya tak pilih-pilih nih Pak. At-tahawunu bis sunani allati raghaba fiha al-islamu. Banyak di antara kita itu meremehkan perkara sunnah. Yang Islam itu menganjurkan perkara-perkara sunnah tadi. Islam itu menganjurkan perkara sunnah-sunnah tadi, tapi kita meremehkan perkara-perkara alam sunnah wae kok. Wong ora disiksa wae kok, ora ada masalah. Karena itu biasanya, Pak. Gimana? Iya kan? Insyaallah. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, inna min asratis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyamurrar rajulu bil masjid, seorang laki-laki itu melewati masjid, masuk masjid, la yusalli fihi rakatain, tidak sholat 2 rakaat. Berarti dia meremehkan, Pak. Ya wis, malu masjid langsung duduk gitu aja. Birrohmi, taruhlah itu hukum sunnah, Pak. Karena sholat tahiyatul masjid ada 2 pendapat. Pendapat Ibnu Hazm, Imam Ahmad, dikuatkan Imam Ibnu Hazm, yang lainnya itu berpendapat hukumnya wajib. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah. Nah, taruhlah itu hukumnya sunnah, maka banyak dari kaum muslimin, dari kita sendiri, meremehkan perkara tadi. Iya Bang enggak? Datang langsung duduk. Ini tahiyatul masjid bab lain lebih banyak lagi. Gak usah jauh orang-orang umum, kita aja sudah kita lihat, kita aja yang sudah biasa ngaji, Pak. Ini kita aja natahawan, meremehkan perkara-perkara sunnah. Masya Allah. Terusnya lagi, kasratul kadhib wa adamut tathabbuti fi naqil akhbar. Banyaknya kedustaan dan tidak tasabut di dalam menukilkan khobar. Tahu apa arti tasabut, Pak? Tidak cek ulang. Ketika dapat kabar langsung ditelan mentah-mentah, tidak ada pengecekan ulang. Contoh, jenengan dapat kabar dari saya, Khalifullah itu begini, langsung ditelan, Pak. Ini toko hari kiamat, tanda hari. Harusnya kan apa? Dicek dulu, toh bener enggak? Berita itu bener apa enggak? Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ini kan bikin perpecahan ini, dan terjadinya fitnah antara kita saja, antara kita
Dan antara Ahlussunnah secara umum adalah jatuhnya lewat ini, Pak. Berita yang datang tapi nggak dicek, langsung ditelan, langsung ditahdir, langsung disikapi. Ini keliru. Ini keliru. Apapun khobar yang datang kepada kita harusnya jangan diambil, tapi dikrosek dulu. Apapun bentuknya. Apalagi kita ini, Pak, sudah lemah hafalannya, lemah penangkapannya, dan lemah kebijakannya. Orang cerita itu kan, cerita ini kan bisa jadi dia gagal paham, atau dia karena kurang kuat hafalannya sehingga ada yang dikurangi, atau gagal paham dalam memahami sesuatu. Makanya harus dikrosek dulu. Saya nulis buku, Pak, benang merah pertengkaran. Itu diantara benang merah adalah dhaful ilmi, lemah ilmu. Di antara lemah ilmu itu adalah tidak krosek dulu. Dan memang ini wis tandane kiamat, tandane kiamat. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sayakunu akhiru ummati unasun, akan datang di akhir umatku itu manusia-manusia, yuhaditsunakum, mereka ini menceritakan tentang kamu, malam tasma'u antum, yang kamu tidak pernah mendengar. Jadi berarti kan bohong, Pak, menceritakan tentang diri kita yang kita nggak pernah mendengarnya. Berarti kan mengada-adakan. Kata Rasul, fa iyyakum wa iyyam, hati-hati kamu dengan mereka, hati-hati ini orang bermasalah. Dan di akhir zaman banyak orang kayak gini ini. Di akhir zaman banyak orang yang kayak gini ini. Apalagi si A punya masalah dengan si B, podo duwe masalahe. Ya wis bikin fitnah. Dia menceritakan ke C, D tentang A menceritakan tentang B ke D, ke C, ke semuanya, Pak. Jadi tengkaran masalahnya. Taib. Kasratu mautil faj'ah, banyak kematian secara tiba-tiba, ujuk-ujuk mati. Ya borai, baru ngobrol ujuk-ujuk mati, baru sholat ujuk-ujuk mati. Jadi mati tiba-tiba iku wis tandai apa? Hari kiamat. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, inna min amarati sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyadhara mautul faj'ah, nampak mati secara tiba-tiba. Nggak tahu nama penyakitnya apa, anak nggak penting itu, sepenting mati ini apa? Tiba-tiba. Sepenting mati ini tiba-tiba. Baik, cukup dulu insya Allah dari tanda-tanda hari kiamat yang apa ini, yang sughra. Kesimpulan daripada tanda hari kiamat ini ya sudah terjadi semuanya kayaknya ya, dan semakin hari semakin apa? Nampak. Nah, maka ini menjadikan kita harus banyak persiapan menuju akhirat kita. Taib, terusnya belum selesai, Pak, kok di jam berapa sih? Terus kan? Wah, saya terus ini. Sekarang kita belajar
tanda-tanda hari kiamat apa? Yang kubro. Dan ini insya Allah saya urutkan. Pertama, keluarnya Imam Mahdi. Keluarnya apa? Imam Mahdi. Dan ingat ya, tanda hari kiamat yang kubro ini kalau satu aja sudah apa? Sudah muncul, maka tanda berikutnya pasti akan muncul secara berurutan. Berarti sudah deket banget, sudah kiamat. Berbeda dengan tanda hari kiamat yang sughra. Jadi kalau Imam Mahdi ini turun, muncul, wis sudah. Berarti persiapan kita sudah itu. Udah deket banget dengan hari kiamat itu. Imam Mahdi itu adalah dia termasuk Ahlul Bait. Imam Mahdi itu termasuk siapa? Ahlul Bait. Tahu Ahlul Bait, Pak? Keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau itu min dzurriyyati Fatimah binti Rasulillah. Imam Mahdi itu termasuk keturunan dari Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Imam Mahdi itu persis dengan namanya Rasul dan bapaknya Rasul, Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu man? Abdillah, itu namanya Imam Mahdi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Imam Mahdi itu adalah Muhammad ibnu Abdillah al-Alawi al-Fatimi al-Husaini radhiyallahu ta'ala an. Imam Mahdi itu namanya Muhammad ibnu Abdillah al-Alawi al-Fatimi al-Husaini. Tadi Ahlul Bait. Terusnya tempat keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini keluar min qibalil masyriq, dari arah timur. Nggak tahu kita timur atau barat begini, Pak? Ini kita ini posisi timur atau barat? Timur ya. Barat itu mana? Sana ya. Tapi jangan difahami Muhammad turun muncul di Indonesia. Orang keterangan. Yang penting besok munculnya dari arah timur. Timurnya mana nggak tahu. Ojo digiwi-giwi. Kadang-kadang turun dari Indonesia ini, Muhammadinya ini Ahlul Bait gitu kan. Baik. Datanglah sebuah hadis dari hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala. Apa katanya? Summa tatlu'ur rayatu sudu min kibaril masyriq. Kemudian muncul bendera-bendera warna hitam dari arah timur. Dijelaskan dari beberapa riwayat yang membawa bendera-bendera yang berwarna hitam itu adalah Imam Mahdi. Makanya kata Rasulullah SAW, "Faidza ra'aitumuhu fabayyuhu." Apabila kalian melihat Imam Mahdi, langsung baiat. Dia menjadi khalifah. Karena besok di akhir zaman akan terjadi banyak peperangan. Banyak syar, kejelekan bermunculan. Maka di situ munculnya Imam Mahdi sebagai khalifah, penengah dari masalah-masalah yang ada. Terusnya
dalil-dalil tentang munculnya Imam Mahdi di akhir zaman adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, fi akhir ummati al-Mahdi, akan muncul di akhir masa besok Imam Mahdi dari umatku. Dan Imam Mahdi umatnya siapa? Rasul alaihi salatu wasalam, dan akan muncul di kapan? Di akhir zaman. Nah, setelah Imam Mahdi turun, maka muncullah Dajjal. Ketika Imam Mahdi turun, maka turunlah Dajjal. Sudah ya? Sudah belum? Kok udah banyak mau keluar nih? Biasa jam berapa, Pak? Masih lanjut apa? Masih lanjut? Hah? Gak apa-apa ya? Baik. Dajjal itu kenapa kok dikatakan Dajjal, Pak? Kenapa kok namai Dajjal itu kenapa sih? Dikatakan Dajjal karena dia yughtil haqqo bil batil. Dia itu dikatakan Dajjal karena dia menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Jadi kebenaran itu disembunyikan, yang dimunculkan adalah apa? Kebatilan. Itu Dajjal, Pak. Dajjal itu menyembunyikan yang sebenarnya, tapi yang dimunculkan adalah apa? Kedustaannya. Itu Dajjal. Makanya kita akan jelaskan sifat-sifat Dajjal itu kayak apa. Dajjal itu rajulun min Bani Adam. Dajjal itu seorang laki-laki dari Bani Adam. Ingat-ingat itu. Dia termasuk anak turune Nabi Adam. Bukan dari makhluk lain, bukan. Dia bukan dari jin, bukan. Dia bukan dari syaitan, bukan. Dia manusia seperti kita, dari keturunan anak Adam. Itu yang penting. Kemudian seterusnya tempat munculnya Dajjal. Dajjal itu akan muncul min jihatil masyriq, dari arah timur, kayak Imam Mahdi ya, dari arah timur, Pak. Dan dia fala yatruku baladan illa dakhala. Dajjal ini dia akan masuk ke semua negara tanpa terkecuali, illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal nggak akan bisa masuk ke Mekah dan kota Madinah. Kenapa? Karena malaikat menjaga dua tempat ini. Hanya dua tempat inilah yang aman dari Dajjal. Terusnya atba'ud Dajjal, pengikut Dajjal. Siapa aja ini? Termasuk kita-kita atau enggak ini? Aktsaru atba'id Dajjal, kebanyakan pengikut Dajjal adalah minal Yahudi, dari orang Yahudi, wal ajami, dan orang-orang non Arab kayak kita ini, Pak, orang ajam. Wa akhlatin minan nisa'i ghalibuhum minal arabi wan nisa. Lalu percampuran dari manusia
dan mayoritasnya dari Arab-Arab Badui dan dari para wanita. Itu semuanya adalah atba'u Adam, atba'u Dajjal. Siapa tadi Pak? Yahudi. Yang kedua apa? Ujma, non Arab. Itu paling terbanyak. Yang ketiga percampuran Pak, percampuran dari manusia. Jadi udah apa namanya? Apa? Iya, pelesteran itu. Dari Arab dan dari para wanita. Jadi pelesteran Ajam dengan Arab itu Pak ya. Jadi kayak Arab Indonesia lho Pak ya. Jadi ini pelesteran itu dan para wanita. Jadi soda aman wong Arab iki Pak, soda aman. Iya kan soda aman ya. Kita ini nggak aman ini. Air insyaallah. Dalam sebuah hadis An Anas bin Malik radhiyallahu taala an yatba'ud dajjal min Yahud Asbahan sab'una alfan, akan mengikuti Dajjal dari Yahudi Asbahan, nama tempat 70.000 Pak, 70.000 mengikuti Dajjal dari Yahudi. Nah, kemudian para wanita, kenapa kok banyak menjadi pengikuti Dajjal Pak? Dijelaskan, fahaluhum asaddu min hal Arab li sur'ati ta'athurihinna wa ghalabatil jali alaihinna. Para wanita itu menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Karena dia itu sangat mudah terpengaruh. Karena kebodohan itu memonopoli mereka. Itulah wanita Pak. Cara berpikirnya nggak terlalu cerdas kan? Ya kan, itu para wanita. Digoda laki-laki dikit oke gitu kan. Itu wanita. Apalagi yang goda Dajjal melok kabeh bisa. Melok kabeh wong Dajjal sakti Pak. Terusnya fitnatud Dajjal. Perlu difahami, fitnah yang paling terbesar, fitnah yang paling dahsyat sejak Allah ciptakan dunia ini dan sampai hari kiamat, fitnah yang paling dahsyat adalah Dajjal Pak. Fitnah bagi kita yang paling dahsyat sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang paling besar dari Dajjal ini. Bagaimana kok bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Dajjal ini hal-hal yang itu di luar nalar manusia. Dia punya kemampuan di atas kemampuannya manusia. Dia punya kemampuan hampir mirip dengan Tuhan Pak. Oleh karenanya fitnah dia ini fitnah yang paling dahsyat. Karena kemampuan dia, keilmuan dia itu hampir koyok Tuhan, koyok Allah, koyok Tuhan Pak. Kok bisa? Bagaimana tidak Pak? Dia punya surga dan neraka. Dia bisa menghidupkan apa? Mati dan bisa matikan orang yang mati. Dia bisa tanah yang tandus menjadi subur. Tanah subur bisa menjadi tandus. Dia bisa mendatangkan hujan dan seterusnya Pak. Bagaimana orang tidak terperdaya? Dia mengaku sebagai Tuhan, orang akan menyembah dia karena dia memiliki kemampuan seperti Tuhan. Nah, dan dia bisa mengelilingi apa ini? Dunia ini secepat angin Pak. Dia bisa mengelilingi secepat angin, bayangkan. Wus gitu aja selesai, udah nyampe. Masya Allah, luar biasa kemampuan dah. Nah, kemampuan yang Allah berikan kepada Dajjal ini untuk memfitnah manusia supaya dia tertipu dan menjadikan dia adalah Tuhan. Disitulah fitnah yang paling terbesar. Kita nggak tahu Pak, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus menjumpai Dajjal, gimana kita bisa nggak melawan tipu muslihatnya Dajjal? Apakah masih tetap kita katakan Anda bukan Tuhan, tapi Anda adalah Dajjal? Bisa.
Sekarang bisa Pak, tapi di depan orangnya bisa apa enggak? Nah inilah kita lihat iman kita ini. Kalau iman kita kayak gini-gini alas, iya iman kita kayak gini ini alah repot Pak. Nah, Taib, insya Allah cukup dulu. Mungkin saya dikasih waktu 1 kali lagi, insya Allah. Setelah 1 kali nggak dipanggil nggak apa-apa. Untuk menyelesaikan apa? Tugas menyampaikan apa? Huru hara akhir zaman berupa apa? Tanda hari kiamat yang besar. Ini karena harus dibahas, karena penting banget. Kita belum bahas Ya'juj dan Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian seterusnya. Ini kita masih, besok pun bahasnya masih Dajjal Pak, bahasnya masih Dajjal. Dia punya sifat-sifat yang luar biasa yang harus kita pahami. Kemudian kita akan ngaji juga gimana cara menanggulangi fitnahnya Dajjal, upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tertipu dengan fitnah Dajjal. Taib, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.